Fargenisa, Jaraisa, Oktaviana, Khairul Najwa, Hadir Bu. Nadia. Berarti semua hadir ya? Ya Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Ibu menjelaskan materi kita hari ini, ada yang tahu tentang jamur itu apa saja? Yang kalian ketahui gitu? Tidak ada? Ya, Oktaviana. Hidup di tempat-tempat Bu. Ciri-cirinya ya. Terima kasih ya Oktaviana. Berikan aplaus untuk Oktaviana. Di sini materi kita hari ini yaitu ada tentang jamur atau fungi. Tepatnya materinya itu tentang ciri-ciri dari jamur dan juga klasifikasi dari jamur. Di sini untuk ciri-ciri jamur itu sangat banyak ya, tapi di sini yang Ibu mau jelaskan kepada kalian semua itu hanya beberapa saja, mungkin dari inti-intinya saja. Nah, yang pertama ciri-cirinya itu yaitu organisme eukariotik, di mana organisme eukariotik ini merupakan organisme yang sudah memiliki nukleus atau inti sel. Nah, jamur itu sudah termasuk organisme yang eukariotik. Nah, untuk ciri selanjutnya yaitu di sini dia itu tidak memiliki klorofil. Nah, dari ciri yang ini Ibu mau bertanya nih, jamur dengan tumbuhan itu sama atau tidak? Berbeda Bu. Ada yang bisa memberikan pendapat kenapa jamur dan tumbuhan itu berbeda? Khairul Najwa. Oke, kalau menurut pribadi saya Bu, kan kalau tumbuhan itu kan termasuk produsen. Nah, sementara jamur ini lebih ke dekomposer. Yang lain? Ya, Nadia. Kalau jamur itu kan Bu bersifat heterotrof, yaitu nggak bisa berfotosintesis atau menghasilkan makanannya sendiri. Ya, benar sekali. Khairul Najwa dengan Nadia itu sudah benar. Nah, perbedaan di antara keduanya itu dia itu tidak memiliki klorofil sehingga dia itu disebut sebagai heterotrof. Dia tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri. Sedangkan kalau tumbuhan itu dia itu memiliki klorofil, dia mampu untuk menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, mungkin dari kalian semua ada yang bertanya, Bu, terus jamur itu mendapatkan makanannya dari mana, ya kan? Ya Bu. Nah, jamur itu mendapatkan makanannya melalui dia itu sarkofit, seperti Makan sisa-sisa organisme seperti yang dikatakan oleh Khairul Najwa, dia itu bersifat sebagai dekomposer. Kemudian jamur ini juga dapat bersifat sebagai parasit, dia itu seperti menumpang pada organisme yang lain. Kemudian di sini jamur itu membentuk hifa. Hifa itu seperti benang-benang yang panjang. Contohnya itu pada seperti ini. Di sini itu ada benang-benang yang panjang. Nah, itu adalah hifa. Kemudian ciri yang selanjutnya seperti yang dikatakan oleh Oktaviana tadi, dia itu hidup di tempat-tempat yang lembab, kurang bercahaya, seperti pada sisa-sisa makanan ataupun pada kayu-kayu yang rapuh. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. tidak ada. Baik, Ibu akan lanjutkan ya. Di sini Ibu akan menjelaskan klasifikasi dari fungi atau jamur. Nah, fungi atau jamur itu terdiri dari 4 divisi, yaitu ada zygomicota, ascomycota, basidiomycota, dan deuteromycota. Nah, untuk contoh-contohnya juga ada di sini, yang dimana zygomicota itu contohnya ada Musang mukedo, sedangkan ascomycota ada kamil, yaitu Saccharomyces cerevisialis. Kemudian basidiomycota ada jamur jerami, dan untuk deuteromycota ada Monila cytophylla. Baik, yang pertama yaitu di sini Ibu akan menjelaskan tentang zygomicota. Zygomicota merupakan jamur dengan membentuk spora istirahat yang berdinding tebal yang disebut dengan zygospora. Kemudian zygomicota ini merupakan kelompok utama yang dapat dikatakan penting karena membentuk mikorrhiza dengan akar yang tebal. Berikut adalah contoh dari zygomicota.
Contohnya yang lain, ada yang tahu? Nah, contoh yang lain itu bisa seperti ini, yaitu jamur pada roti. Jadi jamur pada roti itu termasuk divisi Zygomicota. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk ke Ascomycota. Ascomycota itu merupakan jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalam selnya yang disebut dengan ascus. Nah, untuk contohnya dari Ascomycota ini seperti pada pembuatan tempe, yaitu ada Saccharomyces cerevisiae. Kalian pernah makan tempe kan? Pernah, Bu. Nah, Kemarin berarti mengenal tempe, Bu. oh iya. Berarti untuk pembuatan tempe itu jamurnya yaitu Saccharomyces cerevisiae merupakan contoh dari Ascomycota. Contoh yang selanjutnya yaitu pada Aspergillus, yaitu pada pembuatan kecap. Mengerti? Berarti, Bu. Baik, yang selanjutnya ini adalah gambar dari jamur Ascomycota. Yang selanjutnya yaitu ada Basidiomycota. Basidiomycota ini jamur yang berbentuk seperti payung ataupun berbentuk seperti kuping gajah. Ya, benar sekali, Jaresa. Nah, anak-anak perlu ketahui bahwa jamur yang bisa dimakan itu merupakan contoh dari Basidiomycota. Ada yang pernah makan jamur? Pernah, Bu. Yang berapa? Jamur kuping. Yang lain? Jamur kuping, Bu. Nah, jamur yang pernah kalian makan itu merupakan contoh dari Basidiomycota. Berikut adalah gambar dari jamur Basidiomycota. Nah, ini merupakan jamur kuping. Kemudian ini jamur yang berbentuk seperti payung. Materi selanjutnya yaitu tentang Eutromycota. Eutromycota ini memiliki ciri bahwa dia itu hidup sebagai saprofit yang menguraikan dan juga dapat sebagai parasit yang menempel pada inang. Contohnya yaitu jamur pada kaki manusia, kemudian contoh selanjutnya itu jamur yang dapat menyebabkan keputihan pada perempuan. Nah, berikut adalah gambar dari jamur Deuteromycota. Nah, sampai sini materi kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, mau nanya, bagaimana kita bisa membedakan jamur yang bisa dikonsumsi dengan jamur yang tidak bisa dikonsumsi? Baik, terima kasih buat Margenisa yang sudah bertanya. Mungkin perbedaannya yaitu bisa dari yang tadi Ibu jelaskan, yaitu bahwa yang bisa dimakan itu merupakan jamur dari divisi Basidiomycota, sedangkan jamur yang tidak bisa dimakan itu mungkin dari jamur yang divisi yang lain seperti Ascomycota, Zygomicota, dan juga Deuteromycota. Mungkin itu. Yang lain? Terima kasih, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin lagi bertanya, Ibu mau satu orang dapat menyimpulkan materi hari ini. Khairul Najwa. Baik, materi kita itu Ibu tadi sudah menjelaskan tentang bumi. Nah, bumi itu bersifat heterotrof dan tidak bisa menjadi parasit karena tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, dan juga dari beberapa yang Ibu jelaskan tadi ada fungi yang bersarang di badan kita. Contohnya seperti di kulit kita, di telapak kaki lebih khususnya, dan keputihan di bagian pada perempuan. Nah, udah Bu, situ aja. Yang lain, satu lagi lah, Jarisa. Baik, Bu. Pada materi hari ini dapat disimpulkan bahwa jamur itu berbeda dengan tumbuhan. Jamur itu tidak bisa menghasilkan fotosintesis yang jamur itu menghasilkan mengambil makanan dari inangnya, atau seperti tumbuh di kayu-kayu mati dan juga bersifat parasit. Jamur itu ada membedakan
Contohnya jamur yang bisa dimakan yaitu jamur kuping atau jamur berbentuk seperti payung. Ya, benar sekali. Terima kasih buat Khairul Najwa dan juga Jaraisa yang telah memberikan kesimpulan materi kita hari ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu di sini Ibu akan memberikan oleh-oleh buat kalian kerjakan di rumah, itu LKPD. Ibu harap kalian semua mengerjakannya di rumah ya. Ibu. Untuk petunjuk isiannya sudah dijelaskan di sana. Dan untuk pertemuan minggu selanjutnya akan dikumpulkan ke meja Ibu. Sebelum Ibu masuk ke kelas sudah harus terkumpul di sini ya. Saya Bu. Baik, karena materi sudah Ibu berikan dan juga tadi Ibu sudah memberikan evaluasi dengan bertanya kepada kalian dan juga dari Khairul Najwa dan Jaraisa sudah memberikan kesimpulan. Ibu harap materi yang telah Ibu ajarkan dapat dipahami dan dapat bermanfaat buat kalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena tadi kita awali dengan berdoa, maka sekarang kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa selesai. Sekian pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri. Selamat pagi.